Halo, selamat berjumpa kembali dengan adik-adik sekalian dalam mata kuliah forensik. Dan pada kesempatan ini saya akan mengantarkan dan menemani adik-adik semua dalam mempelajari khususnya tentang deteksi penggunaan analisis, maksud saya untuk deteksi baik itu kualitatif maupun kuantitatif untuk permasalahan eh, forensik. Baik adik-adik sekalian, saya akan eh, sambil share screen materi yang akan saya berikan, dan ini adalah sebagai guideline saja. Nanti silakan adik-adik bisa membacanya lebih lengkap pada beberapa pustaka ataupun buku acuan, atau juga di modul yang sudah kita susun bersama. Izinkan saya share screen adik-adik untuk mata kuliah ini. Oke, semoga sudah bisa terlihat. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah materi tentang metode deteksi untuk analisis di permasalahan forensik. Semoga sudah bisa terlihat dengan baik. Oke, minta maaf ini saya akan geser terlebih dahulu biar terlihat. Oke. Ya, adik-adik sekalian, mungkin sudah disampaikan oleh pengajar-pengajar sebelumnya tentang permasalahan eh, forensik ini yang pasti bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan ataupun kasus-kasus yang sampai kepada pengadilan. Kasusnya sangat lebar, bisa dari penyalahgunaan obat, penyalahgunaan narkotika, kemudian ada yang hanya berdasarkan pada satu kejadian, Anda bisa lihat ada lipstick di sini. Kemudian hal-hal ini perlu kita analisis dengan ditegakkan di satu laboratorium, sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu data yang bisa digunakan untuk memberikan scientific background pada suatu kejadian yang sampai ke ranah pengadilan. Nah, keputusan dari pengadilan ini sudah barang tentu akan banyak menggunakan dasar-dasar ilmiah untuk menentukan bagaimana konsekuensi dari pelaku, konsekuensi dari tersangka pada ranah hukum yang berlaku di kita. Sehingga sangat besar peranan dari hasil analisis ini untuk bisa memberikan suatu hukuman, suatu keputusan yang berimplementasi pada konsekuensi-konsekuensi legal, sehingga kita harus tegakkan ini benar-benar hasil itu adalah berdasarkan pada kebenaran ilmiah, ya, tidak boleh bersangka, tidak boleh hanya berupa asumsi, tetapi harus tegak berdasarkan satu analisis. Nah, sudah diterangkan sebelumnya ya, apa itu forensik. Forensik itu datang dari bahasa Latin, yang itu berasal dari satu forum sebenarnya dan berdasar ke masalah publik. Dan ini cikal bakalnya ada di Roma, di mana ada satu perkumpulan dari senat itu, senat pemerintahan mereka berkumpul dengan rakyatnya di suatu tempat yang terbuka, dan di sana akan dibahas atau didebatkan, didiskusikan masalah-masalah politik dan juga masalah-masalah terkait dengan policy atau suatu kebijakan. Ya, kemudian bergeser muncul istilah forensic science, yang itu adalah cocok. Istilah ini digunakan untuk eh, suatu bidang ilmu yang akan menjawab pada pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan jawaban itu berdasarkan pada
scientific, dan ini akan dipakai dalam suatu pembuktian di pengadilan, dan ini merupakan ilmu yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan di suatu pencampuran, dan ini menjadi berkembang dari tahun 1880 sampai dengan sekarang, ya. Dan Anda bisa lihat bahwa untuk forensic science ini sangat banyak disiplin ilmu yang terkait, baik dari ilmu sains dan sains dan teknologi, juga ke public health, kemudian juga ke society, dan juga pada public safety. Nah, adik-adik sekalian, terkait dengan pembuktian secara forensik, itu kita membutuhkan suatu laboratorium atau laboratorium. Nah, laboratorium ini akan bekerja mulai dari mengontrol atau mengkondisikan suatu kejadian atau suatu peristiwa, kemudian juga pada intersection, artinya pengambilan dari barang bukti, dari bagaimana cara mengambilnya, menerimanya, kemudian memanage, dan juga bisa mengembalikan pada pembuktian ataupun barang-barang bukti itu dengan baik. Nah, kemudian diikuti dengan suatu analytical section atau bagian analisis. Nah, ini yang kita nanti akan berikan atau akan kita bahas dengan lebih detail lagi. Dan tentunya di analytical section ini, apa sih yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk menghasilkan hasil analisis ini, maka laboratori ini harus sudah dapat dipertanggungjawabkan dan sudah mendapatkan kemampuan, baik kemampuan sumber daya maupun sarana dan prasarananya, sehingga laboratorium yang berkaitan dengan pengujian barang bukti yang terkait dengan forensik ini harus sudah terakreditasi atau terstandarisasi, dan alat-alatnya tentu juga harus sudah terkalibrasi. Nah, ini beberapa kajian, evidence, dan juga intersection itu apa saja. Itu ada beberapa hal atau beberapa divisi atau beberapa pelayanan yang bisa dikerjakan terkait dengan barang bukti itu, yaitu bisa dari screening biologi, kemudian juga tinta ya, latent prints, trace evidence, DNA analysis, toksikologi, bahkan juga menjawab suatu dokumen, dan juga computer crimes. Dan ini persentase dari laboratorium itu yang bisa memberikan pelayanan function forensik function yang sudah disebutkan di bagian ini. Ya. Nah, apa sih tema-tema yang biasa ada atau skop ataupun peristiwa-peristiwa yang mungkin ada di dalam suatu analisis atau suatu peristiwa forensik itu tidak eh, tidak bisa terlepas dengan beberapa peristiwa yang sudah banyak terjadi. Itu diantaranya adalah pada penggunaan obat-obatan, yang tentu obat ini bisa kategorinya adalah bisa kategori narkotika, psikotropika, dan juga alkohol ya. Ini banyak sekali kejadiannya, seperti penggunaan yang salah dari MDMA atau ekstasi, kemudian juga obat-obatan seperti benzodiazepin, kemudian juga gamma hidroksi butirat, yang itu semuanya akan mempengaruhi pada kondisi syaraf dan juga kondisi perilaku ya. Misalnya penggunaan alkohol yang tidak tepat, artinya sudah terlewat sehingga bisa menimbulkan mabuk. Nah, ini nanti akan menimbulkan implikasi-implikasi yang
lain dari penggunaan alkohol, misalnya dengan orang menjadi lebih berani, tidak terkontrol gerakannya, sehingga kalau setir mobil itu juga bisa, atau naik kendaraan motor itu bisa saja dia akan mengalami satu kecelakaan. Ya, ini beberapa temanya tadi. Nah, terkait dengan hal-hal atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam dunia forensik ini, maka kita akan juga bisa mengkategorisasikan sampel. Sampel apa yang biasa datang untuk diuji terkait dengan permasalahan forensik, itu bisa urin, bisa darah, bisa rambut, bisa juga oral fluid atau cairan rongga mulut, ataupun juga yang lain. Nah, adik-adik sekalian, sampel dari problem forensik itu biasanya sangat terbatas dari sisi jumlahnya. Ya, jumlahnya itu sangat terbatas, apalagi kalau misalnya sampel itu diambil dari sampel yang orangnya sudah meninggal, ya. Nah, itu maka kita tidak akan bisa mereproduksi lagi sampel itu. Ya, tidak bisa mengulang lagi sampel itu untuk diambil, ya. Karena ya memang sudah sangat terbatas. Ya. Dan bila nanti sampel itu diambil dari orang yang masih hidup, itu juga akan sangat boleh jadi tidak bisa diulang. Karena apa? Karena kalau kita mengulang sampel, barangkali eh, konsentrasi ataupun juga jenis dari obat ataupun juga narkotik atau sesuatu yang sudah masuk ke dalam tubuh itu sudah akan mengalami perubahan. Misalnya kita mengambil urin sekarang dan nanti 6 jam berikutnya kita ulang, maka nanti kontennya juga sudah akan berbeda. Dengan demikian juga untuk hal yang lainnya. Ya. Nah, adik-adik sekalian, sampel itu tadi sudah saya sampaikan. Urin ini cukup simple, pengambilannya cukup mudah, kemudian matriksnya juga tidak cukup banyak atau rumit, berbeda dengan sampel darah. Dan tapi sayangnya nanti urin ini hanya bisa menggambarkan pada kondisi sesaat, ya. Sesaat itu artinya ya sampai 6 sampai 24 jam masih oke. Tetapi kalau untuk pengamatan misalnya seminggu setelah kejadian atau dugaan konsumsi, itu sudah tidak akan bisa dilacak lagi, ya. Artinya nanti akan memiliki keterbatasan pada short term after kejadiannya, ya. Nah, biasanya ini tersedia kit-kit untuk analisis kategori narkoba dan psikotropika itu, sehingga urin ini cocok dan cepat dan juga tidak menyakiti pada subjek yang diambil. Nah, kemudian kalau darah itu nanti sudah cukup banyak ininya, ya, eh, matriksnya, ya. Di sana ada albumin, di sana mungkin juga ada metabolit setelah pemakaian obat, bisa jadi ada di sana. Kemudian cara mengambilnya juga akan sulit dan menyakitkan orang. Kemudian tapi dia memiliki pilihan yang tepat, analisis alkohol di dalam darah untuk mengklasifikasikan kasus sopir-sopir yang mabuk, ya, sopir kendaraan yang mabuk. Nah, ini ataupun juga orang yang akan di, di diminta untuk melakukan aktivitas tertentu, tapi harus memiliki persyaratan. Kemudian yang menarik adalah sampel rambut. Jadi kalau sampel rambut itu beda dengan sampel urin, ya. Di rambut itu kita bisa menganalisis untuk merecord baik dari medium maupun long term dari penggunaan obat-obat yang tidak tepat tadi. Jadi bisa sampai 3 bulan setelah pemakaian itu, memakan yang rutin, ya, mestinya
itu maka kita bisa menganalisis residu dari penggunaan narkoba ataupun skotropika ataupun juga obat-obatan itu di dalam rambut. Ya. Nah, kemudian juga ada oral fluid atau cairan rongga mulut. Nah, ini hanya untuk sesaat ya, sesaat setelah pemakaian ya, atau pemakaiannya bisa di makan ataupun juga smoke itu atau dihirup itu juga memungkinkan cairan mulut itu bisa terdeteksi. Nah, adik-adik sekalian terkait dengan deteksi ini kita bisa mengklasifikasikan ya. Jadi kalau untuk sampel-sampel biologi ya kita dari urin, darah, kemudian rambut dan sebagainya ini adalah sampel-sampel biologis yang tentunya memiliki kompleksitas matriks ya. Nah, oleh karena itu kadang kita itu dalam menganalisis ini dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah analisis screening dulu. Ya, screening itu melihat secara global, tidak detail tapi cepat. Ya, pilihannya adalah metode-metode untuk initial screen. Nah, kalau kita sudah mendapatkan hasil dari initial screen ini, loh kok positif ya? Dicurigai ini positif, maka kita kemudian melakukan analisis lanjut dengan analisis konfirmasi. Yang benar-benar nanti itu adalah memberikan hasil yang definitif positif, tegak positifnya, tidak ada keraguan, dan bahkan bisa sampai mencantumkan kadarnya. Ya. Nah, ini perlu kayak seperti sekarang ini kalau Anda misalnya melihat pemeriksaan tes COVID kemarin 2020 sampai 2022 itu ya, itu maka ada initial screening. Anda akan dites dengan satu kit ya. Begitu dicurigai positif, maka Anda diharuskan analisis konfirmasi menggunakan PCR ya. Yang ini tentu akan lebih yakin lagi positifnya, kemudian bahkan juga bisa sampai ke mendeteksi virus yang tipe apa ini yang menyerang. Nah, di analisis ini pun juga seperti itu. Ya. Kemudian metode-metode yang dipakai untuk analisis konfirmasi, terutama juga screening ya, itu metode yang sudah harus divalidasi. Artinya apa? Metode itu datang atau data itu datang karena menggunakan metode-metode yang valid. Artinya kalau valid itu ya nanti akan bisa menjamin pada kebenaran data itu. Kalau negatif ya benar-benar negatif. Kalau positif akan benar-benar positif. Kalau bisa mencantumkan kadar maka kadarnya itu akan memiliki kedekatan dengan true value yang dekat. Artinya nanti presisi dan akurasinya itu mendekati 100% ya akurasinya, kalau presisinya ya akan mendekati pada angka yang sangat sempit, berbeda dari angka yang sebenarnya. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kita perlu mencari tahu bahwa data yang digunakan ketika kita apa ya diminta untuk menjadi saksi ahli misalnya, maka data yang kita bawa sebagai saksi ahli di dalam persidangan itu datanya hampir 100% kita percaya. Ya. Kalau 50% gimana, Bu? Ya, kalau 50% itu antara benar dan tidak benarnya imbang ya. Sehingga metode yang seperti itu tentunya tidak akan bisa dipakai untuk barang bukti ataupun keterangan saksi yang ahli. Nah, adik-adik sekalian, dalam mendeteksi ini kita akan gunakan deteksi itu berdasarkan pada bahan kimia ataupun sampel yang kita mau analisis. Apakah bahan atau sampel atau senyawa kimia yang akan dianalisis ini
merupakan senyawa yang volatil atau tidak. Nah, kalau volatil itu artinya mudah menguap. Ya, kalau mudah menguap itu seperti alkohol, itu kita bisa analisis dengan yang namanya gas kromatografi. Ya, nanti kita akan bahas apa itu gas kromatografi di belakang kalau Anda merasa belum tahu. Kemudian deteksi untuk logam-logam, ya. Arsen itu masuk logam berat ya. Nah, itu analisisnya tidak dengan gas kromatografi, tetapi kita bisa maaf, bisa menggunakan AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry, atau sekarang yang sedang ngetren itu kita pakai IGP-MS ya. Nah, ini adalah alat yang khusus untuk mendeteksi senyawa-senyawa dalam golongan logam ya. Nah, ini sangat perlu dipahami kenapa logam ini kita harus analisis secara detail. Nah, ini kadang logam itu bisa datang sebagai logam apa namanya bebas, dan juga bisa dalam bentuk metabolitnya atau dalam bentuk organiknya misalnya, sehingga itu sangat menentukan pada toksisitasnya. Jadi kalau Anda ingat dengan kasus keracunan arsen, ya, dulu ada kasus keracunan arsen, kita bisa mengerti dan bisa mempersempit kemungkinan kapan ini terjadi apa namanya toksisitas itu atau kejadian itu kapan, itu kita akan berdasarkan pada metabolit arsen itu dalam bentuk organiknya ya. Berbeda kapan metabolit ini terbentuk, itu sudah ada range waktunya, sehingga kita akan bisa merunut kejadian itu. Oh, kira-kira karena ketemu metabolit ini, maka bisa jadi kejadiannya itu adalah misalnya metabolit mulai terbentuk 3 jam sebelum setelah 3 jam setelah konsumsi misalnya, maka kita bisa merunut ke belakang. Oke, 3 jam sebelum korban ini terlihat keracunan, itu aktivitasnya apa saja ya? Siapa orang-orang yang mengitari itu ya? Siapa yang kemungkinan menaruh misalnya kasus arsen ini karena dimakan ya? Oh, ternyata 3 jam yang lalu dia dikasih makanan, mungkin makanannya itu yang terkontaminasi atau sengaja diberikan dengan arsen. Sehingga kita bisa merunut siapa ya kira-kira yang ceroboh dan sebagainya untuk bisa mengarah pada satu orang pelakunya. Ya. Nah, tapi ini ilmu ini tidak mudah ya adik-adik ya, melihat itu namanya toksikokinetika dari satu obat itu kemudian membuat suatu cerita ya. Jadi kalau forensic science itu kan intinya adalah ada pasal bukti apa, kemudian kita rangkai-rangkai begitu ya. Nah, nanti ada proses untuk mengkompilasi data-data yang lain. Nah, kembali ke deteksi ini adik-adik ya. Jadi tadi deteksi itu bisa metal, bisa volatil, bisa juga yang non volatil. Nah, misalnya apa Bu non volatil itu? Ya, misalnya keracunan karena pemakaian pestisida ya. Pak Tani habis semprot-semprot pestisidanya ternyata lupa tidak cuci tangan, atau cuci tangannya itu di air sekeliling parit itu ya. Nah, ternyata paritnya itu mungkin juga sudah terkontaminan dengan pestisida yang dipakai sebelumnya misalnya. Tapi lupa tidak cuci tangan, cuci kaki dengan baik, kemudian makan, bisa jadi pestisidanya masuk. Nah, atau mungkin plastik yang dipakai tidak ngerti kalau itu bekasnya pestisida ya, bisa saja menjadi apa yang dikonsumsi itu tercemar. Nah, ini kita akan bisa lakukan dengan kromatografi lapis tipis, maupun juga dengan LC-MS, maupun juga bisa dengan teknologi imunophysite. Ya. Nah, untuk mengidentifikasi secara legal ya, maka
Tadi saya sampaikan, setelah kita berhenti untuk deteksi screeningnya, kita tentu akan lakukan suatu konfirmasi. Nah, untuk konfirmasi ini, beberapa pilihan untuk mendeteksi senyawa-senyawa non-volatil itu bisa menggunakan LC-MS-MS, liquid chromatography, tandem mass spectrometry. Kemudian ini tentunya karena alatnya ini hebat sekali ya, Adik-adik ya. Jadi alat ini memiliki sensitivitas yang sangat kecil, ya bisa sampai ppb. ppb itu nanogram per mililiter, ya sekecil-kecil mungil ya. Nah, itu kita bisa kerjakan dengan ini tentunya dengan menyiapkan sampel itu sebelumnya, bisa dilakukan ekstraksi untuk mengambil senyawa target kita dulu, kemudian baru dianalisis menggunakan LC-MS ini. Ya. Kemudian ini deteksi screening, ya itu sudah banyak sekali diproduksi ya spot test ini untuk analisis narkoba atau psikotropika. Ya seperti contohnya Marquez reagen, bisa untuk opiat, bisa untuk metamfetamin atau MDMA, kemudian duquoinois reagen itu bisa dipakai untuk marijuana atau juga cannabinoids atau zat aktif dalam ganja ya ini ya. Nah, oleh karena itu screening ini ya Dik ya menggunakan kit kemudian ada spot testnya. Nah, aspek analisis di dalam forensik adik-adik yang harus diperhatikan. Satu adalah karena biasanya sampel itu saya sudah sampaikan, sampelnya itu mungkin minim sekali dan tidak bisa kita ulang. Ya, sehingga sampelnya sangat sedikit. Kemudian kadang-kadang narkoba, psikotropik atau keracunan yang lain itu konsentrasinya hanya kecil di dalam darah. Ya, beda kalau kita analisis bahan baku obat itu ya. Paracetamol dalam satu tablet itu ada 500 miligram. Itu gampang sekali untuk analisisnya. Karena masuk analisis komponen yang gede-gede konsentrasinya di dalam sebuah sampel. Nah, di trace analysis ini apa sih yang menjadi poinnya yang harus diperhatikan adalah pada sensitivitas, kemudian selektivitas. Jadi jangan sampai kalau kita analisis A ada senyawa B yang turut hadir di situ, kita tidak bisa membedakan A dan B. Si B dibaca juga si A. Wah, ini kacau nanti ya. Nanti akan mendapatkan konsentrasi A itu menjadi gede sekali gitu. Nah, maka kita butuh selektivitas tadi. Kemudian sensitivitas ya, karena mau lihat yang kecil-kecil, mana mungkin saya akan menggunakan alat yang tidak sensitif. Nah, kemudian kadang kita juga bisa mengerjakan enrichment sampel, artinya sampel itu diperkaya atau dimampatkan sehingga volumenya menjadi kecil dan sampelnya karena volumenya kecil maka sampel yang ada di situ itu akan memiliki konsentrasi yang besar ya. Kemudian problem berikutnya juga kompleksitas. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau di darah itu cukup kompleks, ada albumin, globulin, protein, kemudian juga ada apa namanya metabolit dari obat misalnya, kemudian juga apa namanya material-material endogen yang ada di dalam darah itu jumlahnya cukup banyak. Kemudian limitation of sample amount atau jumlah sampel yang sangat terbatas sehingga kita kadang tidak bisa mengerjakan atau pengulangan atau sampel pekerjaan itu kita tidak bisa lakukan pengulangan. Kemudian skop dari area itu nanti bisa mengikuti peredaran ini food chain mechanism ya, pola mekanisme rantai makanan ya. Jadi itu bisa menjadi apalagi kalau untuk kasus-kasus forensik yang ada di lingkungan ya. Itu sangat tergantung juga dengan
ini ya, apa namanya, pola rantai makanan. Nah, adik-adik sekalian dalam analisis, apa sih yang harus dikerjakan, harus benar-benar diperhatikan. Ya, kita bisa kategorikan dua, yaitu pada samplingnya, bagaimana spesimen ataupun barang bukti itu diambil, kemudian dikumpulkan, kemudian keamanannya, artinya sampel itu tidak akan berubah atau rusak atau tumpah atau perubahan fisika maupun kimia itu kita bisa cegah. Kemudian dokumentasinya, kapan sampel diambil, dengan alat apa, waktunya kapan, lokasinya kapan, siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian kadang itu sampel itu diambil dari lokasi yang sangat jauh dari lab. Bisa jadi loh ya, kita mengambil sampel dari Aceh sana, tapi keterbatasan sarana dan prasarana, maka dianalisiskannya di Jawa, di Jogja misalnya. Nah, maka kita butuh bagaimana mempacking dan mentransport dari sampel tadi. Nah, bagaimana kalau sampel ini sudah sampai di laboratorium? Kita akan berbicara mulai dari pemilihan instrumentasinya, kemudian pemilihan strategi untuk analisis screeningnya, kemudian kita akan memilih metode dan instrumen yang sensitif, spesifik ya, spesifik atau selektif tadi sama saja, dan juga konfirmasi step, yaitu teknik untuk meyakinkan terhadap hasil yang false positif. Ya, konfirmasi tadi dikerjakan untuk yang positif. Jadi kalau positif itu mindsetnya kita harus ulang lagi ya. Jangan sampai ternyata harusnya negatif tapi kebaca positif. Ini konsekuensi hukumnya sangat tinggi soalnya ya. Nah, adik-adik, tipe analisis tadi ya, saya ulangin lagi, screening dan konfirmasi. Konfirmasi itu bisa kualitatif, artinya hanya akan sampai pada pelaporan jenisnya apa, ya, tapi belum menyampaikan pada kadarnya berapa, ya. Nah, kalau bicara kadar, kita konfirmasi di area kuantitatif. Semuanya ini akan mempengaruhi pada keputusan dari decision-nya ini. Ya, decision dari pengadilan. Nah, kita coba kupas screening test. Ini beberapa reaksi warna untuk senyawa-senyawa yang derivat dari amfetamin ya, adik-adik ya. Amfetamin, benzetamin, dietiltramin, dan sebagainya. Ini tekniknya ada Marquez, ada Mickey, Frode, Mandelin, dan sebagainya. Kemudian, oh kalau ini R itu red, orange, red, brown, ya. Kalau ini yellow, dan sebagainya. Nah, ini sebagai guidance-nya. Nah, kalau sudah positif di situ, kemudian kita lakukan konfirmasi. Nah, biasanya screening itu memiliki keterbatasan pada ini ya, apa sensitivitas ya. Oh, ini kadar screeningnya itu ketemunya 50, ternyata itu 15 loh ya, kadar konfirmasinya. Nah, ini kenapa? Karena tidak selektif. Jadi ada beberapa mungkin senyawa yang mirip-mirip itu terbaca di sini atau matriks itu masih terbaca di sini. Ya, sehingga kita butuh suatu konfirmasi. Nah, adik-adik ini sengaja urin analisis saya bahas sebentar sebagai model untuk bagaimana screening itu kita harus kerjakan. Ya, jadi kalau screening urinal analisis itu ya analisis menggunakan urin untuk keperluan apa? Untuk bisa menyatakan ada atau tidak adanya obat ataupun metabolit dari obat tertentu di dalam spesimen atau di dalam urin itu sendiri. Nah, nanti hasilnya bisa valid positif atau negatif. Ya, biasanya ini dipakai untuk apa namanya? Bisa untuk kasus
apa namanya, mabuk alkohol bisa, kemudian untuk atlet-atlet ya sebelum bertanding itu juga bisa, atau pekerja-pekerja tertentu yang membutuhkan persyaratan tertentu harus bebas dari obat-obat psikotropika ataupun juga narkoba atau alkohol ya. Bisa dibayangkan pilot itu kalau mau menerbangkan pesawat, dia harus clear dulu bahwa dia itu sebelumnya tidak mengkonsumsi bahan-bahan yang bisa nanti mempengaruhi pada perilaku, kewaspadaan, dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan suatu kecelakaan. Ya. Ini salah satu contohnya. Nah, adik-adik, jadi strateginya adalah kalau ada sampel data, periksa screeningnya positif atau negatif. Kalau positif, kerjakan pengulangan. Pengulangan dengan apa? Dengan konfirmasi. Siapa yang bisa mengkonfirmasi ini? Yaitu metode-metode atau alat yang memberikan spesifitas, presisi, dan sensitivitas yang lebih baik. Ya. Nah, itu yang perlu kita kerjakan. Nah, faktor-faktor yang dapat memutuskan atau melihat apakah dia positif atau negatif itu apa saja? Nah, bisa tergantung dari dosis, jelas. Dosisnya semakin besar, ya nanti hasil positifnya akan semakin besar juga. Frekuensi dari penggunaan, ya. Frekuensi penggunaan itu juga bisa nanti akan mempengaruhi pola dari hasil tadi. Ya, ini salah satunya smoking dengan single marijuana, rokok dari marijuana itu akan memberikan hasil positif terhadap kanabinoid untuk 1 sampai 2 hari. Ya, jadi memakai single sehari satu, tapi diulang sampai 2 hari, maka nanti apa namanya hasil positif di urin itu bisa ditemukan hingga 3 atau lebih ya, 3 minggu atau lebih ya, sampai obat itu di stop. Jadi apa namanya tergantung dari apa namanya obat ataupun narkoba yang digunakan itu ya. Jadi ada narkoba itu yang di dalam tubuh itu lekas terurai sehingga masa fly, masa tidak terkontrol ininya apa namanya behaviornya itu sesaat, tapi ada juga yang ternyata itu bisa long term ya, jadi bisa efeknya itu bisa berhari-hari, ditemukan metabolit dari senyawa tadi di dalam tubuhnya. Nah, kemudian apalagi yang mempengaruhi yaitu jarak waktu ya antara penggunaan obat ataupun psikotropik tadi itu dengan kapan urin itu dikoleksi atau diambil ya. Karena ini sangat tergantung dengan jenis obatnya. Kemudian juga sensitivitas dari tes ataupun metode yang dipakai. Nah, kalau Anda memperoleh hasil screening negatif, maka interpretasinya itu bisa jadi dia pakai loh ya, tapi konsentrasinya kecil. Ya, ini yang ada di dalam benak seorang analis. Ketika dapat negatif itu, kita mindsetnya, oh jangan-jangan dia pakai, tapi hanya konsentrasinya kecil ya, sehingga tidak dibaca oleh alat kita. Ya, apa namanya? Sebenarnya perlu konfirmasi juga kalau ada keraguan-keraguan ya antara positif atau negatif ya. Nah, kita juga berpikir lagi, kalau hasilnya negatif, jangan-jangan kita itu ngambil ngambil sampelnya kurang banyak, ya itu memungkinkan. Ya, sehingga perlu juga diulangi kalau ada keraguan itu dengan mengambil sampel yang lebih banyak lagi. Atau jangan-jangan sampelnya tadi itu sebelum diserahkan ternyata dinakali ini sama si tersangka. Behaviornya kok mengarah positif ya, tapi kok hasil urinnya negatif. Nah, kita perlu
curiga lagi, jangan-jangan sampelnya udah diencerin nih oleh si pelaku. Nah, kita bisa meminta mengambil sampel diulang dengan di bawah pengawasan misalnya. Dan seterusnya ya. Jadi positif result itu juga mungkin perlu diulangi lagi tadi itu bisa jadi terintervensi dengan yang lainnya, senyawa yang lainnya. Jadi mindsetnya bahwa yang positif result itu individunya atau orangnya itu belum tentu di bawah pengaruh obat, tapi bisa jadi nanti oh ya mungkin kita yang tidak selektif bisa jadi sehingga perlu ini tadi ya. Nah, karena urin maka perlu juga melihat creatinine level ya. Karena ini adalah suatu senyawa yang paling umum ada di dalam urin yang barangkali akan mempengaruhi pada hasil positif tadi itu. Nah, adik-adik sekalian, tadi screening, kemudian ini kita pindah ke materi yang lain, ada yang namanya teknik kromatografi. Ya, teknik kromatografi itu apa? Yaitu teknik pemisahan sebenarnya. Nah, dan ini banyak diaplikasikan kalau teman-teman farmasi tidak asing ya. Jadi teknik ini adalah bagaimana memisahkan analit kita target senyawa yang akan dianalisis agar terbebas dari matriks. Misalnya ada eh, analit analitnya itu dia mungkin pakai ekstasi mungkin juga pakai yang lain loh ya. Nah, maka kita akan memisahkan tadi derivat MDMA tadi itu dengan senyawa lain yang kita curigai. Misalnya dikombinasi dengan benzodiazepin misalnya loh ya. Nah, itu kita bisa memisahkan antara benzodiazepinnya dengan MDMA-nya. Nah, sistemnya apa di kromatografi itu? Jadi ada suatu fase diam, itu bisa dari kertas, bisa dari silika, bisa dari adsorben, dan sebagainya. Yang intinya adalah analit kita itu nanti akan dimasukkan ke dalam sistem kromatografi itu, dan kemudian dialiri dengan suatu fase gerak. Ya, ada mobile phase, ada stationary phase. Yang keduanya itu tidak saling campur. Ya. Nah, ketika kita punya sampel, kemudian ini sudah ada fase diamnya, kemudian kita masukkan fase gerak, maka analit yang tadi campuran tadi ya, benzodiazepin misalnya dengan MDMA, kemudian nanti dia akan memisah ya. Dikasih terus mobile phase, kemudian kita bukakan nanti kerannya. Nah, ini analit itu akan memiliki kemampuan kecepatan yang berbeda ketika melewati fase diam itu. Kenapa berbeda? Ya karena apa namanya? Bisa berdasarkan pada eh, kelarutannya, lipofilisitasnya. Jadi senyawa yang disukai oleh fase diam ini, maka dia jalannya akan menjadi pelan-pelan. Karena dia disukai oleh fase diamnya. Mau pergi, dipegang kuat. Mau jalan, pegang kuat. Ya. Nah, tapi kalau senyawanya itu tidak terretensi atau tidak memiliki interaksi dengan fase diam, maka dia nanti akan berjalan dengan lebih cepat. Dan akhirnya kita punya pita-pita di sini. Nah, pita ini nanti akan apa namanya, Dedek akan selanjutnya dianalisis. Nah, ini misah ya, ini sudah keluar kita tampung, kemudian ketika yang hitam ini sampai di dasar, kemudian kita tampung. Nah, setelah ditampung, kemudian kita bisa analisis lebih lanjut dengan deteksi yang apa namanya selektif tadi atau spesifik tadi, ya. Nah, ini tipenya ada tadi saya sampaikan ada fase diam itu bentuknya dari satu layer tipis, paling sederhana layer tipis itu ya pakai kertas ya yang inert.
Kemudian ada gas kromatografi, itu kalau mobile phase-nya atau fase geraknya yang digunakan untuk melewatkan itu berupa gas, kemudian sampelnya juga dalam bentuk gas. Kemudian ada HPLC, High Performance Liquid Chromatography, untuk senyawa-senyawa non volatil. Dan saat ini tidak konvensional seperti ini ya, sudah pabrikan-pabrikan itu sudah ada, kemudian peralatannya sudah canggih juga. Ya. Nah ini salah satu apa ya, thin layer kromatografi skema ya, skemanya saja atau ilustrasinya. Jadi kalau Anda punya totolan, ini punya kertas gitu ya, kemudian ditotolkan bolpen warna biru misalnya. Nah, biru itu kan kombinasi hijau ya. Hijau itu kombinasi biru sama kuning ya. Atau ini ungu ya, ini udah dicontohin sih ungu. Ungu itu merah sama biru ya. Nah, ini nanti ditotolkan, kemudian di sini ada fase gerak gitu. Jangan sampai fase gerak ini tingginya melewati dari totolan ini ya. Kalau lewat ya ininya akan larut semua di sini, tidak jadi merambat ke sana. Tidak merambat melewati fase dia. Nah, ini bisa nanti lama-kelamaan akan terpisah biru dan apa namanya merah. Ya. Kemudian ini ada HPLC. Kalau HPLC itu fase diamnya sudah dimasukkan ke dalam satu kolom begitu. Kemudian karena kolomnya kecil, partikelnya kecil-kecil, maka kita butuh tekanan fase gerak itu untuk lewat ke sana. Ya, makanya kita kasih satu pompa. Ini fase geraknya, ini pengaturnya, kemudian disedot gitu ya, disedot kemudian ditekan melewati ini kolom, kemudian sampelnya nanti diinjeksikan lewat sini ke sana atau pakai automatic sampler lewat di sini, kemudian analit itu lari ke sana ya. Kemudian ini ada deteksinya. Ini sama saja nanti akan ini apa namanya terjadi satu pemisahan. Nah, kalau ini gas kromatografi itu fase geraknya gas masuk ke dalam kolom, kolomnya ada di sini ya. Di dalam ini ada kolomnya, kolomnya kayak begini. Ini kolom kapiler sangat-sangat kecil, di dalamnya kadang ada dilapisi di dinding dari pipanya itu dilapisi fase diam yang sangat-sangat tipis atau tidak sama sekali. Nah, kemudian nanti sampel itu kita tata di automatic sampler di sini, kemudian kita program untuk dianalisis. Nah, di sini main ada oven untuk membuat yang tadinya cairan di sini masuk ke dalam sistem di sini menjadi bentuk gas, kemudian dialiri dengan gas yang inert, biasanya nitrogen. Serat masuk, kemudian kita analisis. Ya, kita bisa mendeteksi ini ada senyawa apa saja, kemudian konsentrasinya berapa, itu kita bisa kerjakan. Nah, ini resumenya untuk sistem kromatografi. Nah, adik-adik ini salah satu contoh output dari satu kromatografi. Nah, di sini ini apa namanya, ada sampel A, B, C, D begini. Nah, ini apa yang bisa kita analisis? Kita pertama kali adalah menginjeksi suatu standar ya, morfin standar. Kalau kita mau analisis morfin, dugaan kita ada morfin di dalam sampel darah si tersangka begitu ya. Nah, maka kita akan analisis morfin dulu, morfin murni. Kita analisis. Oh, ternyata dia keluar di sini. Nah, ini ada waktu ya, Dek ya. Waktunya berapa dia keluar? Oh, sekitar 9,9 menit ya. Ini 10 menit ya. Kemudian
Kalau ada sampel yang keluar dengan waktu retensi yang sama, ini ya, ini standarnya ini keluar di sini. Loh, berarti ini yang keluar ini adalah si morfin. Nah, berapa konsentrasinya? Itu kita bandingkan luas area dari peak ini ya. Luas area peak ini kita bandingkan dengan luas area peak standarnya, kemudian dikali dengan konsentrasi dari si di sini ya, di bagian standarnya itu luas area segitu tuh untuk konsentrasi berapa. Nah, kalau saya punya luas area sekian, berapa konsentrasinya ya, cuman tinggal perhitungan perbandingan itu ya. Sehingga sekali running kita akan melihat kualitatifnya, juga melihat pada konsentrasinya ya. Ini salah satu contohnya. Nah, di detektor untuk kromatografi itu kita bisa bedakan, ada detektor yang universal, ada yang spesifik untuk konfirmasi. Nah, yang detektor yang universal apa contohnya? Adalah yang spektrofotometer UV, itu salah satu contohnya, atau detektor FID, Flame Ionization Detector. Ya, di buku modul sudah dituliskan. Nah, setelah ini kalau kita menggunakan detektor yang universal, meskipun menggunakan apa namanya kromatografi, kadang kalau hasilnya belum tegak benar atau kebenarannya itu jauh dari angka 100%, maka kita butuh suatu detektor yang konfirmasi. Apa itu? Kita bisa menggunakan detektor MS atau mass spectrophotometer. Detektor mass spectrophotometer itu prinsipnya adalah nanti akan menganalisis berdasarkan pada berat molekul dari analitnya. Ya, kalau berat molekul analit itu sama dengan yang seharusnya, misalnya benzodiazepin nih punya berat molekul, udah bisa gambar rumusnya, berat molekulnya ketemu X gitu ya. Nah, maka nanti kalau kamu analisis dengan MS, kok ketemu signal dengan berat molekul X, nah ini saya bisa memastikan bahwa senyawa itu adalah benzodiazepin. Ya, jadi tergantung pada berat molekulnya. Tidak berhenti di situ, Dek. Sekarang sudah berkembang lagi. Tidak hanya pada berat molekulnya, tetapi juga pada fragmen-fragmennya. Ya, kalau benzodiazepin nanti harus ada apa namanya rasio muatan, massa muatan, berat fragmennya itu harus B, C, dan D. Nah, maka nanti senyawa kita itu juga harus memiliki anak-anak atau fragmen-fragmen dari B, C, dan D. Ada 3 fragmen yang harus terlihat. Ya. Nah, itu di ceritanya seperti ini. Jadi kalau kita punya senyawa benzodiazepin nih, OX, BBM, BM-nya X gitu ya. Kemudian kita belum percaya. Kita nanti hadirkan lagi, kita fragmentasikan lagi, kemudian akan membentuk anak-anak itu. Jadi kalau orang itu tidak hanya, oh ya, ini Bu Endang itu kayak begini. Itu yang tingginya sekian, apa namanya, posturnya segini, cara jalannya begini, kebiasaannya begini. Itu tidak hanya seperti itu, tapi bisa sampai detail lagi. Punya tai lalat enggak ya? Punya apa namanya? Kalau digambar gitu ya, oh telinganya ada berapa? Ada 2. Gambarkan di situ. Oh, hidungnya cuma 1, matanya ada 2. Nah, bisa sampai detail seperti itu. Ya, anak-anaknya itu. Jadi kalau di fragmen, oh punya tangan, punya kaki, ada berapa tangannya, ada berapa kakinya, tangannya dengan berat molekul sekian, kakinya dengan berat molekul sekian, baru itu bisa kita yakini benar-benar bahwa senyawanya adalah benzodiazepin. Ya, jadi sangat-sangat spesifik. Nah, ini salah satu contohnya. Kita analisis opiat di urin untuk apa namanya analisisnya menggunakan GC dan mass spektrometri. Kemudian fase geraknya menggunakan hidrogen.
Ini salah satu contohnya lagi, GCRS untuk analisis 13 opiat, ada kokain, kemudian ada kokaetilen di dalam whole blood, ya, di dalam darah. Ekstraksinya ini menggunakan Quasars yang dimodifikasi. Jadi tadi ada beberapa metode, ya, tadi saya sampaikan pretreatment sebelum dianalisis kalau menggunakan darah karena sangat-sangat kompleks. Nah, kita bisa ekstraksi dengan menggunakan ini, kemudian analisisnya menggunakan GC-MS. Nah, itu kira-kira adik-adik sekalian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi lebih jelas sedikit untuk mengantarkan Anda belajar lebih detail lagi. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi menggunakan media yang lainnya dan semoga ilmu kita bermanfaat untuk di dunia forensik ini. Ya, adik-adik sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.